Selamat datang di video pembahasan kami kelompok 2. Hari ini kita akan membahas topik yang tidak asing lagi, yaitu korupsi. Seperti pepatah, uang haram memang cepat datang, tapi hidup jadi suram. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga penyakit sosial yang merusak kehidupan bersama. Melalui sudut pandang sosiologi, mari kita pahami bahwa korupsi bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah publik yang menjerat kita semua. Korupsi adalah salah satu penghalang terbesar pembangunan di Indonesia. Ia melemahkan keadilan, menghancurkan kepercayaan publik, dan memperlebar jurang kesenjangan sosial. Akibat korupsi, pelayanan publik yang seharusnya dinikmati masyarakat berubah menjadi beban, pembangunan terhambat, dan rakyat kecil menjadi korban. Karena itulah, membangun kesadaran anti korupsi bukan sekadar soal hukum, melainkan soal keadilan sosial. Kalau kita lihat lebih dekat, korupsi sering dimulai dari masalah pribadi atau personal troubles of million. Misalnya, seorang pegawai kecil yang merasa gajinya tidak cukup, lalu tergoda menyalahgunakan jabatan. Atau seorang pejabat yang ingin tampil mewah, mengikuti gaya hidup konsumtif, lalu mencari jalan pintas lewat uang haram. Pada titik ini, korupsi terlihat seperti masalah individu. Namun kenyataannya, dampaknya jauh lebih luas. Di sisi lain, korupsi juga merupakan public issues of social structure, masalah yang berakar pada sistem sosial kita. Birokrasi yang berbelit, lemahnya pengawasan, dan budaya permisif menjadikan korupsi seakan-akan hal biasa. Kalau sistemnya rusak, individu yang lemah akan mudah tergoda. Maka, membicarakan korupsi hanya dari sisi moral individu tidak cukup. Kita perlu melihat akar struktural yang melanggengkannya. Disinilah pentingnya sociological imagination, yaitu kemampuan untuk menghubungkan masalah pribadi dengan struktur sosial yang lebih luas. Dengan perspektif ini, kita bisa memahami bahwa orang yang korup bukan semata-mata karena serakah, tetapi juga karena adanya peluang dan tekanan yang muncul dari lingkungan sosial. Imajinasi sosiologis membantu kita melihat bahwa solusi korupsi tidak cukup dengan menghukum individu, tapi juga dengan memperbaiki sistem dan budaya yang melingkupinya. Max Weber menyebut dua konsep penting, parvenu dan pariah. Koruptor seringkali menjadi parvenu, orang yang naik kelas semu karena uang haram. Mereka tampil glamor, berkuasa, dan dihormati semu. Tapi di balik itu, ada pariah, rakyat kecil yang jadi korban. Mereka kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik karena uang yang seharusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong pribadi. Korupsi, dengan demikian, menciptakan ketidakadilan sosial yang nyata. Korupsi tidak hanya merusak hari ini, tapi juga masa depan. Generasi muda kehilangan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan berkarya karena dana pendidikan yang seharusnya untuk mereka dialihkan ke kantong pribadi. Jika dibiarkan, korupsi melahirkan generasi yang apatis dan pesimis terhadap negaranya. Padahal, generasi mudalah yang seharusnya menjadi harapan perubahan. Korupsi bukan hanya soal miliaran di tingkat atas, tetapi juga ada dalam praktik kecil sehari-hari. Memberi uang pelicin agar urusan cepat selesai, mencontek dan memanipulasi data, atau bahkan membiarkan pungli terjadi tanpa perlawanan. Ketika hal-hal kecil ini dianggap biasa, maka mentalitas korup pun semakin mengakar. Melawan korupsi berarti juga mulai dari diri sendiri. Media massa dan media sosial punya peran penting dalam membongkar kasus korupsi. Laporan investigasi, kampanye anti korupsi, hingga suara publik di dunia maya menjadi kekuatan untuk menekan pejabat agar bertindak jujur. Namun, media juga bisa dimanipulasi untuk menutupi kebenaran. Karena itu, literasi media masyarakat sangat penting agar kita bisa membedakan informasi yang benar dan yang dikendalikan. Indonesia memiliki banyak lembaga anti korupsi, seperti KPK, Kejaksaan, dan lembaga pengawas. Namun, tantangannya bukan hanya menangkap pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem agar peluang korupsi semakin kecil. Reformasi birokrasi, transparansi anggaran, serta e-government adalah beberapa langkah penting. Tapi tanpa dukungan masyarakat,
upaya ini tidak akan maksimal. Masyarakat bukan sekadar korban, tapi juga aktor penting dalam pemberantasan korupsi. Dengan berani menolak pungli, melaporkan praktik curang, dan membiasakan kejujuran sejak keluarga, kita ikut memperkuat budaya anti korupsi. Gerakan kecil, seperti transparansi iuran sekolah atau keterbukaan anggaran desa, adalah contoh nyata kontribusi masyarakat. Anti korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi gerakan bersama. Pendidikan adalah benteng utama melawan korupsi. Sekolah dan kampus bukan hanya tempat belajar ilmu, tetapi juga nilai moral dan integritas. Jika sejak dini anak-anak dibiasakan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang menolak korupsi. Membangun karakter anti korupsi adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Korupsi bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga masalah global. Banyak negara berkembang menghadapi tantangan serupa, sementara negara maju berjuang memperkuat transparansi. Dari pengalaman dunia, kita belajar bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi internasional, teknologi, dan komitmen bersama. Indonesia tidak boleh ketinggalan dalam gerakan global melawan korupsi. Di era digital, teknologi bisa menjadi senjata ampuh melawan korupsi. E-budgeting, e-procurement, hingga aplikasi pelaporan online membuat birokrasi lebih transparan dan mudah diawasi publik. Namun, teknologi hanya alat, tanpa integritas pengguna, korupsi tetap bisa terjadi. Karena itu, pemanfaatan teknologi harus diiringi dengan budaya kejujuran dan pengawasan yang kuat. Korupsi adalah musuh bersama yang melemahkan bangsa dari dalam. Kita telah melihatnya bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tapi juga sebagai penyakit sosial yang menggerogoti keadilan, merusak sistem, dan menyengsarakan rakyat kecil. Melalui perspektif sosiologi, kita belajar bahwa korupsi bukan hanya soal individu, tapi juga soal struktur dan budaya yang melingkupinya. Harapan kita sederhana, membangun Indonesia yang lebih bersih, adil, dan bermartabat. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari diri kita sendiri, keluarga, lalu masyarakat luas. Mari bersama-sama menolak korupsi, menegakkan kejujuran, dan menjaga harapan generasi mendatang.